Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Banyak orang yang dalam konten, dalam ceramah atau dalam informasi apapun, amalkan ini maka begini, kan gitu ya. Baca sholawat maka kaya raya, baca sholawat maka keberkahan berlipat ganda datang, baca sholawat dapat rezeki banyak, dan lain sebagainya. Seperti itu kan teman-teman sering menjumpai ya. Teman-teman kan sering menjumpai, sahabatku ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan, sesungguhnya amalan-amalan itu bagaimana kita menyikapinya. Dengan membaca Al-Fatihah sekian maka bisa beli mobil dan lain sebagainya. Maka di sini itu peranan amalan adalah percepatan, sahabatku, gitu loh ya. Peranan amalan itu agar menjadikan apa yang kita hajatkan itu terjadi percepatan, dimudahkan, ditolong oleh Allah. Bukan kita hanya amalan saja terus kemudian tidak bekerja dan lain sebagainya. Kalau menyikapi hal itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang, zaman sahabat lah, ada seorang yang hanya ibadah di masjid saja, membaca Al-Quran, beribadah, sholat gitu. Lalu ditegur sama Sayyidina Umar, "Wahai Fulan, mengapa kamu melulu ibadah, kok nggak bekerja di luar sana?" Gitu. Orang yang ibadah terus tadi itu ngomong gini, semuanya sudah dicukupi oleh Allah gitu loh. Kita cukup ibadah dan semuanya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, sahabatku, bahwa Sayyidina Umar akhirnya menegur, nggak seperti itu gitu loh. Apakah emas akan turun dari langit? Apakah perak akan turun dari langit? Pasti semuanya adalah karena bekerja dan berusaha. Akan tetapi ketika seorang itu hanya bekerja, berusaha, menggunakan logika tanpa amalan apa-apa, itu juga disindir juga. Orang yang nggak mau berdoa kepada Allah itu dianggap orang yang sombong. Dia merasa bahwa dia mampu dengan logikanya. Dia merasa bahwa dirinya sudah mampu sendiri tanpa pertolongan Allah. Sehingga di sini adalah dua hal yang saling menopang, sahabat. Itulah peranan amalan yang seringkali para ulama menjelaskan. Artinya apa? Artinya kalau kita itu ingin sukses ya bekerja. Kalau kita ingin dapat uang banyak ya buka usaha. Kalau kita ingin memiliki financial freedom, kebebasan finansial, tinggal santai-santai, uang datang, santai-santai, rezeki berlimpah datang, ya kita harus bekerja gitu loh. Akan tetapi di dalam pekerjaan itu kan ada musibah, ada persaingan, ada tantangan, ada banyak hal yang terbatas dari logika kita. Disinilah peranan doa. Maka doa itu prosesnya adalah mempercepat. Kalau seandainya kesuksesan itu dengan jalan biasa akan ditempuh selama 10 tahun, dengan jalur usaha dan amalan hanya butuh waktu 5 tahun gitu loh. Jadi terjadi percepatan. Terlibatnya Allah di dalam ikhtiar kita gitu loh, sahabat. Sehingga ketika kita itu pengen, misalnya pengen kaya raya ya secara ilmiahnya kalau orang pengen kaya ya harus memiliki usaha.
Baru di dalam memiliki usaha kita gunakan ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu yang ada, kita terus pelajari itu semua. Tapi kita sebagai manusia biasa sadar bahwa kita tidak mampu dengan sendiri, kita butuh pertolongan Allah. Sehingga dalam berbisnis saya terus memperbanyak sholat duha, saya terus berzikir, bersolawat, beristighfar, minta pertolongan kepada Allah agar semuanya dilancarkan. Nah, di sini teman-teman fungsinya amalan atau ijazah. Pak Ustadz, kan ada orang yang amalan tapi nggak bekerja, ternyata terjadi keajaiban. Itu kasusnya seperti ini, sahabatku. Kasusnya orang itu mentok gitu, mentok sudah nggak ada kemampuan lagi, sudah buntu, jalan buntu lah kira-kira gitu. Dia punya hutang 100 juta, pekerjaan nggak punya, mau ngapa-ngapain tidak tahu jalan, mau hutang sudah nggak ada yang percaya lagi, mau buka usaha memulai dari minus bukan dari nol, sudah jalan buntu. Nah, ketika jalan buntu seperti ini kita juga membutuhkan betul-betul pertolongan Allah, sahabat. Terus kita berada di suatu masjid, suatu mushola, sementara istirahat dulu, tidak mau ngopeni urusan dunia dulu lah, kira-kira seperti itu. Hanya zikir, wirid, hanya istighfar, berdoa terus. Setelah dia riyadhah, berdoa selama sekian lama, terus tiba-tiba ada keajaiban datang. Ada temennya yang ngajak bekerja di luar pulau, coba ikut, ternyata dia berbakat di bidang itu, akhirnya dia bisa bisnis di bidang itu. Singkat cerita, dia akhirnya terus wiritan, terus dia buka usaha sendiri di bidang itulah. Jadi amalan itu fungsinya seperti itu. Amalan adalah mempercepat terjadinya proses atau jalan agar Allah menunjukkan jalan keluar di tengah kebuntuan. Tapi kita harus ikhtiar lahir, sahabatku. Kata Sayyidina Umar tadi, apakah kamu melulu ibadah? Apakah emas akan turun dari langit? Apakah perak akan turun dari langit? Apakah pinter bisa tiba-tiba tanpa belajar? Tidak bisa. Pinter bisnis, belajar bisnis. Pinter membuat jaringan, membangun jaringan, belajar membangun jaringan. Harus dengan ilmunya. Harus dengan ilmunya. Jadi intinya marilah kita, sahabatku ya, agar dalam proses meraih semua harapan dan cita-cita ini bisa terwujud ya, bisa terwujud, yang kita lakukan pertama ilmoni dulu, ikhtiar secara lahir, pelajari ilmunya, pelajari skillnya, pelajari skemanya, pelajari cara mainnya. Akan tetapi secara ghaibiyah kita dorong usaha kita itu dengan amalan-amalan tertentu, bisa dengan membaca Al-Fatihah 100 kali, sholat duha, sholat malam, membaca istighfar yang banyak, membaca sholawat yang banyak, semua akan mempercepat terjadinya percepatan rezeki dalam hidup kita. Saya doakan teman-teman semuanya bisa sukses besar dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini, dimudahkan jalannya, ditunjukkan jalan terbaik, dilepaskan dari kebuntuan-kebuntuan, dan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah ruah, dimudahkan jalannya. Kalau memang harus ikhtiar, tunjukkanlah ya Allah ikhtiar apa yang saya lakukan. Kira-kira seperti itu, sahabatku. Kita terus menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ketakwaan, memperbanyak sholawat. Insya Allah jalan kita dipermudahkan. Subscribe teman-teman agar memberi semangat saya dalam berkarya. Satu subscribe Anda sangat berarti bagi kami. Semoga, saya doakan bagi yang mau subscribe, semoga anaknya jadi orang-orang soleh, dimudahkan hidupnya menjadi orang kaya raya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.